senang banget sih pastinya, dan tapi sekaligus merasa ada bebannya. Karena kan emang nama Facebooker ini emang sudah legend banget dari dulu. Maksudnya bukan kayak acara baru dengan nama baru, tapi kita menggunakan nama lama juga dari senior kita sebelumnya gitu kan. Jadi ya bebannya adalah kayak takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi dari harapan penontonnya. Tapi aku yakin sih, maksudnya dengan formasi yang ini, formasi yang baru, lalu habis itu dengan suatu yang baru ini akan memberikan suatu kesegaran yang baru gitu, yang fresh ya? Iya, fresh. Tapi ada merasa takut nggak sih dibanding-bandingkan dengan Takut pasti bakalan ada sih, tapi maksudnya niat kita tuh udah untuk berkumpul di sini, untuk berkarya bersama, itu adalah suatu niat yang baik. Tapi kalau misalnya hal-hal seperti itu nggak bisa dipungkiri bahwa pasti bakalan ada. Tapi tugas kita adalah gimana caranya untuk berkarya itu sendiri sih, untuk menyampaikan niat baik kita untuk memberikan hiburan yang baik. Tapi udah berapa episode ini kalau boleh tahu? Kalau episodenya sih kita udah syuting sekitar mungkin 4-5 episode. Gimana selama berjalan 4 episode bersama teman-teman? 4-5 episode pas awal-awal kita masih kayak menyatukan chemistry banget, tapi seiring berjalannya waktu kita makin lama makin kayak yang A orangnya gini loh, si B orangnya gini loh, jadi kayak tahu satu sama lain, udah mulai janji-janjian. Jadinya kita janji-janjian di belakang ya, ntar janji-janjian pergi jalan bareng lagi kan, janji-janjian supaya komedinya makin masuk gitu. Saya teman-teman yang lain gimana? Asik gak sih? Udah mulai cair gitu ya? Iya, udah mulai cair. Yang tadi aku bilang kayak udah, mungkin awalnya kaku karena kita kan belum pernah loh, kita semua tuh kayak yang di komedi kan termasuknya junior gitu kan. Mungkin yang senior ada Kak Kimau, ada Kak Anwar juga, tapi maksudnya gimana caranya kita menyatukan itu udah mulai klop sih. Terus sama Kimau sama Anwar banyak tanya juga, secara kan mereka ya lebih dulu yang di komedi. Iya, tentu itu pasti kayak, soalnya kan mereka emang kita tahu mereka senior, jadi kita juga kayak minta masukan gimana sih, terus habis itu kita tektokannya gimana, dan mereka sangat welcome dengan itu sih. Ya kesulitannya apa sih, Des? Kesulitannya adalah karena setahu aku ya, ini maaf koreksi kalau salah, kalau di komedi itu kan sebenarnya kayak ada bagian yang memberi umpan, ada yang menangkap umpannya, tapi mungkin kita belum tahu sebenarnya kita tuh tugasnya menjadi apa. Mungkin kita misalnya sama A, mungkin kita harus belajar menjadi melempar umpannya, tapi mungkin halo sama B kita harus yang menangkap umpannya. Kita nggak bisa kayak terus-terusan dengan stuck yang gitu aja gitu loh. Kita harus explore lebih jauh gitu. Itu susahnya, dan maksudnya apalagi kan ini kan bakalan stripping ya, amin ya Tuhan, amin. Kalau dengan stripping itu kan pasti kan komedinya harus ada terus-menerus, dan maksudnya harapannya tidak membosankan kan. Jadi maksudnya kita juga harus rajin explore juga sih, searching, lalu mungkin nanya-nanya sama senior, sama ada komedi konsultannya juga gitu. Harus ada ide-ide baru ya, karena bener. Tapi kan dari awal menyanyi sekarang jadi komedian ya. Itu gimana? Wah, emang aku dari awal menyanyi. Aku dulu di JKT juga ngelenong. Enggak, ya nyanyi. Tapi sekarang maksudnya karena dulu JKT48 emang basicnya nyanyi, nari gitu kan. Tapi di sana tuh kita bener-bener bisa eksplor banyak hal. Mungkin itu yang orang awam belum banyak tahu. Dan maksudnya dengan lulus dari JKT48, aku salah satu yang meneruskan ke bidang entertain lagi, dan ternyata di komedi. Yang lain pun banyak mungkin yang nggak meneruskan menyanyi, jadi dokter, jadi kerja di kantor, banyak gitu. Dan dengan ilmu yang kita dapat di JKT48 gitu. Tapi yang menarik dari Desi ini apa ya? Kayak logatnya ini loh. Iya, logatnya. Sangat kental logat ngapaknya logat itu. Ngapak, karena emang asli dari daerah Ngapak kan, yang maksudnya daerah yang menggunakan bahasa Ngapak, yaitu Cilacap. Sebenarnya banyak, cuman kebetulan aku dari Cilacap. Kenapa jadi identitasnya Desi di entertain? Kalau jawaban paling logisnya ya karena itu diri aku aslinya, jadi ya udah menggunakan apa adanya aku gitu. Memang sih. Aslinya kayak gini. Aslinya gitu, karena mama orang Cilacap gitu kan, maksudnya bapak sih sebenarnya orang Jogja, mama Cilacap, tapi aku tumbuh besarnya tuh di Cilacap, lahirnya di Jogja, tapi tumbuh besarnya jadi bahasa sehari-harinya, bahasa ibunya tuh ya bahasa Ngapak gitu. Tapi jadi fasih. Respon dari kayak fans atau yang waktu di JKT itu gimana? Justru mereka terhibur sih. Jadi maksudnya emang ternyata mungkin banyak orang yang malu gitu kan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, tapi ternyata
ini tuh menjadi suatu hiburan yang segar juga loh, tapi bukan berarti diketawain ya. Maksudnya diketawain jangan jadi sudut pandangnya jadi negatif. Justru malah ternyata ini bisa jadi hiburan dan kita dengan menghibur orang lain kan dapat pahala juga ya. Tapi apa yang bikin seorang Desi pede dengan bahasa ngapaknya itu sendiri? Kayak menurut aku tuh nggak butuh alasan sih. Ya udah, maksudnya kenapa kita nggak bangga aja sih dengan bahasa kita? Maksudnya emang kita pakai bahasa Indonesia, tapi kita juga pasti kan daerahnya beda-beda. Kita benar-benar kaya akan bahasa loh di Indonesia. Jadi nggak usah malu gitu sih.